Otherworldly Evil Monarch, Bab 102, Judul, Sangat Putih. Junmo Xie sudah lama memperhatikan bahwa, sementara pria ini bertujuan untuk membunuhnya dengan tongkat bambu, dia juga menahannya sehingga dia bisa menggunakan tiang itu sebagai pijakan. Titik ini selanjutnya didukung oleh posisi menyelamnya. Dia telah menjaga kedua kakinya mengarah ke danau selama turun. Seorang ahli biasa dalam skenario ini biasanya akan menyelam lebih dulu yang akan melipat gandakan kecepatannya saat ini. Ini memperlihatkan kelemahan kritis. Tuan Liu ini, ahli tingkat Suan Emas Puncak yang menyendiri dan dominan ini, dia tidak tahu cara berenang. Junmo Xie telah mengetahui hal ini dalam sekejap. Karena itu, ia segera mencabut tiang bambu tersebut. Selama dia bisa membongkar tiang bambu itu, Tuan Liu tidak akan punya tempat untuk berpijak dan harus menenggelamkan dirinya untuk mencoba menangkapnya. Tetapi Junmo Xie tidak menyangka bahwa tiang bambunya tidak hanya sangat kuat, tetapi dasar danau juga sangat dalam. Setelah menarik tiang itu tanpa hasil dan menyadari bahwa pria itu semakin dekat, dia terpaksa menyerah. Tubuh telanjang yang telanjang, menyerupai ikan putih besar meremas sedikit tumbuhan air hitam legam, berenang menjauh. Tuan Liu telah memutuskan sebelumnya bahwa individu yang menguping pengecut ini pasti tidak akan menjadi lawan yang sulit. Meski tidak bisa berenang, ia tetap bisa menyerang, mundur, dan bertahan dengan bantuan tiang bambu. Ketika panah air melesat ke arahnya, Tuan Liu melambaikan lengan bajunya dan segera menyapu ke satu sisi. Ini mengungkapkan bahwa skill lawannya tidak tinggi, dan menjadi lebih lega. Tetapi ketika dia mendekati air, dia menemukan bahwa kepala tiang bambu yang baru-baru ini tepat di depannya telah menghilang secara tak terduga. Panik, seperti ngengat pada nyala api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terjun ke air. Sebelum dia punya waktu untuk menenangkan diri, dia melihat dua pantat putih besar tidak terlalu jauh di depannya dengan lembut bergoyang ke arah kejauhan, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak marah. Pada saat ini, air di depannya bergolak dengan kehidupan dan, dengan suara mendengung, tiang bambu panjang melonjak dengan keras, mendorong aliran air dengan kecepatan tinggi. Jika dia tahu bagaimana berenang, dia secara alami akan menghindar pada waktunya. Tapi dia tidak tahu cara berenang, masih panik karena terjun, dan disibukkan dengan pikiran untuk tenggelam. Bagaimana dia bisa memperhatikan suara ledakan ini? Tiang bambu yang ditarik dengan sembarangan sebelumnya terletak di antara kedua kakinya. Menyerang dengan keras dan cepat, jeritan yang mengental darah bahkan belum dikeluarkan saat tubuhnya secara naluriah membungkuk ke depan dan dahinya menabrak tiang bambu. Membiarkan teriakan menyedihkan, Tuan Liu dikirim terbang dan berputar seperti layang-layang dengan talinya dipotong, kehilangan begitu banyak darah sehingga dia tampak seperti ikan asin yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari. Terbang menuju arah perahu kesenangan, ingatan terakhir sebelum kesadarannya memudar adalah menghadapi sepasang pantat putih besar yang bergoyang lembut. Mereka sangat putih. Sosok yang cepat dan gesit terbang dari perahu kesenangan, tanpa diduga memancarkan cahaya keperakan yang cemerlang. Nyonya Yuer menerima tubuh Tuan Liu di pelukannya sebelum kembali ke perahu dengan tali yang telah dia ikat di pinggangnya sebelumnya. Setelah mendarat kembali di perahu, Lady Yuer memiliki ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat ke kejauhan, mata-mata itu sudah lama pergi. Di malam yang gelap gulita ini dan setelah penundaan ini, sangat kecil kemungkinan dia akan menyusul bahkan jika dia ingin mengejar. Tuan Liu yang sebelumnya menakjubkan sekarang sekarat di kakinya, tidak sadarkan diri. Tersembunyi di rumpun buluh di sisi lain danau, Junmo Xie masih memiliki ketakutan saat dia merangkak ke darat. Dia memanfaatkan malam itu untuk melesat, sambil berterima kasih kepada bintang keberuntungannya. Jika dia tidak mengembangkan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci ke levelnya saat ini, mungkin dia sudah terluka parah jika tidak mati. Dia benar-benar harus diberkati. Menghancurkan pelindung puas yang keluar dari rumah bordil yang kedua kakinya terlalu lemah untuk berjalan, Junmo Xie dengan sangat gesit melepas pakaiannya dan menghilang seperti gumpalan asap. Di tanah, tubuh telanjang dan gemuk telanjang terhampar dengan terlentang menghadap ke langit. Benda kecil mirip cacing tanah runtuh miring di area selangkangannya. 8 pengawal keluarga Jun menjadi gila mencari kemana-mana untuk tuan muda keluarga mereka. Mereka sangat sadar bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit. Jika kakek Jun menyadari kelalaian mereka untuk melindungi tuan muda,
maka mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jika kakek tuan muda ini membuat kekacauan lagi, orang-orang ini tidak berani melanjutkan pemikiran ini. Setelah mencari hingga larut malam, 8 pengawal yang kelelahan kembali ke gerbang utama kediaman keluarga Jun. Tiba-tiba, mereka melihat sekilas sosok yang terlihat sangat mirip dengan tuan muda keluarga mereka dan buru-buru berlari mendekat. Mengapa mereka tidak yakin ini tuan muda mereka? Karena pria itu mengenakan jubah yang sangat tidak pas dan penampilannya sangat berantakan. Meskipun tuan muda Jun benar-benar tidak berguna untuk pesta pora, penampilannya selalu dianggap cukup bagus karena dia biasanya sangat mementingkan penampilannya. Itulah sebabnya mereka setengah yakin bahwa angka yang menyedihkan ini bukanlah yang mereka cari. Tetapi dapatkah dua orang yang berbeda terlihat serupa? Jadi 8 pengawal itu terus menatap dengan seksama, dan secara bersamaan memanggil dengan kejutan yang menyenangkan, tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Ini sangat mirip dengan tuan muda mereka tetapi juga tampak seperti pejalan kaki yang kotor. Begitulah cara tuan muda Jun. Apa yang kalian 8 lakukan? Aku takut bodoh pada sore hari oleh pengawal gadis kecil Ling Meng itu. Aku memanggil kamu beberapa kali dan terkejut ketika tidak ada yang menanggapi. Tuan muda Jun bergegas sambil menggelengkan kepalanya, tampak membenci besi karena tidak menjadi baja, membenci mereka karena tidak berada di sana saat dia membutuhkannya. Apakah dia bukan hanya ahli level Sky Swan? Kamu merasa takut? Aku marah hanya melihat ekspresi bodohmu. Kamu sebaiknya pergi dulu. Apa? Kedelapan pria itu segera teringat bahwa setelah Ye Guhan berteriak dengan sangat marah, mereka telah putus asa selama sepersekian detik. Mungkinkah tuan muda memanggil tepat pada saat itu tetapi kita tidak menanggapi, jadi dia lari setelah terengah-engah karena marah? Mereka menatap kaget pada Jun Mo Xie. Pikiran mereka semua sekaligus bingung. Mereka sebenarnya tidak ingat untuk bertanya. Karena kamu pergi sendiri, mengapa kita kembali pada waktu yang sama? Kita pergi ke 4 penjuru kota Tianxiang untuk mencari kamu. Kemana saja kamu selama ini? Selain itu, mengapa kamu mengenakan pakaian yang longgar dan sangat vulgar yang hanya akan dikenakan oleh orang kaya baru? Lebih lanjut, mengapa rambut kamu terlihat basah? Jangan terganggu dan segera beri aku meridian jantung yang berkobar. Salah satu kaki Jun Mo Xie telah melewati ambang gerbang dan bahkan tidak berbalik sebelum berbicara. Para pengawal bangun seolah-olah dari mimpi, secara mekanis bergerak selangkah untuk mengikuti tuan muda misterius di dalam. Hampir semua orang bingung. Bagaimana kaki tuan muda itu bergerak begitu cepat? Apakah dia kerasukan? Betapa tidak menyenangkan. Angin dingin bertiup dengan canggung di dalam gaun tuan muda Jun yang mengepul saat dia bergegas untuk berganti pakaian. Jika orang mengetahui bahwa dia pertama kali berenang telanjang, berlari telanjang dan kemudian menelanjangi pria lain dari pakaiannya, maka reputasi termasyhur seumur hidupnya sebagai seorang pembunuh pasti akan hilang di Spirit Fog Lake. Gerbang kediaman keluarga Jun tertutup rapat di belakang semua orang. Jauh di malam hari ketika bulan tinggi di langit, Jun Wuyi masih duduk di kursi roda seperti sebelumnya, sambil minum minuman keras sendiri dan dengan tenang menunggu keponakannya datang. Di langit, cahaya bulan yang lembut tumpah ke wajahnya yang teguh, cahaya dan bayangan menari-nari di ekspresinya yang tenang dan muskil. Sebuah tatapan penuh harapan, tatapan penuh harapan, tatapan penuh harapan, atau mungkin tatapan putus asa. Sebuah suara datang dari gerbang halaman saat Jun Mo Xie, mengenakan gaunnya sendiri, masuk sambil menyeringai. Jun Wuyi perlahan memutar kursi rodanya dan dengan tidak tergesa-gesa dan tenang memeriksa Jun Mo Xie dari atas ke bawah untuk menemukan tidak ada masalah, hanya kemudian santai dan berkata, "Aku mendengarmu membuat keributan besar di sore hari di Magnificent Jewel Hall?" "Ya." Jun Mo Xie berbicara terus terang. Aula permata megah terlalu sombong. Tapi dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika paman ketiga berbicara tentang balai permata luar biasa, mengapa dia berhenti di tengah? Nadanya juga tidak terlalu cocok. Jun Wuyi memiliki mata tertunduk dan terdiam lama sebelum berbicara perlahan. "Apa kau tahu kalau aku berkeringat dingin begitu mendapat kabar ini? Kakek kamu tampaknya baik-baik saja di luar, tetapi aku tahu bahwa dia takut. Mo Xie, paman tahu bahwa kamu memiliki keberanian, tetapi
Kecuali itu benar-benar diperlukan, krisis hidup atau mati, jangan pernah ada konflik dengan Balai Permata Megah. Keluarga Jun kita tidak bisa mampu menyinggung Aula Permata Megah, setidaknya untuk saat ini. Apakah kamu mengerti? Dia mengucapkan kalimat ini dengan sangat lambat, dengan hati-hati mengucapkan setiap kata. Sulit membayangkan bahwa kata-kata pengunduran diri seperti itu keluar dari mulut pria yang begitu pantang menyerah dan berhati singa. Jun Mosie tercengang, perlahan duduk di depannya dan berkata, "Paman ketiga, kamu tidak suka mengucapkan kata-kata ini. Apakah Balai Permata luar biasa ini benar-benar menakutkan? Bahkan kamu takut pada mereka." Jun Wui memalingkan muka, tidak membiarkan dia melihat sorot matanya dan menjawab dengan nada dingin dan acuh tak acuh. "Jika aku sendirian, secara alami aku tidak akan takut pada Aula Permata Megah. Bahkan jika Aula Permata luar biasa menjadi lebih kuat 100 kali lipat, apa yang dapat mereka lakukan? Seorang pria hanya memiliki satu kehidupan, rumput tetapi satu mata air, jadi jika kematian datang maka biarlah. Dan kamu juga, Mosie, aku tahu bahwa kamu tidak takut pada langit maupun bumi dan paman ketiga ini sangat senang. Tapi aku selalu merasa kamu tidak memiliki rasa kekeluargaan yang kuat, jadi aku ingin kamu berjanji padaku untuk selalu mengingat bahwa kamu adalah generasi termuda dari keluarga bangsawan. Bahwa di belakangmu, ada keluarga Jun yang besar dan berakar kuat. Seringkali, keluarga adalah dukungan terbesar kamu, tetapi terkadang, itu juga bisa menjadi kemunduran kamu yang paling signifikan." Jun Wui mendongak, matanya mengkhianati banyak hal yang tidak bisa dia ungkapkan. Selama masih ada harapan untuk keluarga, kita tidak boleh menyerah. Ini adalah kemuliaan keluarga dan juga tragedi dan tanggung jawabnya. Jun Mosie terdiam lama sebelum menjawab dengan senyuman. "Aku mengerti." "Bagus kalau kamu mengerti." Jun Wui tersenyum lembut. "Dalam hal ini, aku telah menunggumu sepanjang malam. Karena kamu mengerti sekarang, minum denganku." "Minum? Mari kita tunda ini untuk lain waktu. Aku khawatir paman tidak akan bisa minum anggur untuk 2 minggu berikutnya. Tapi pertama-tama aku ingin memberi selamat kepada paman ketiga karena 5 jenis tanaman obat sekarang ada di tangan kita." Jun Mosie tersenyum. "Dan aku telah memutuskan dari memeriksa denyut nadi paman bahwa paman sudah siap setengah bulan yang lalu. Paman ketiga, dalam 10 hari lagi, kamu dapat merobohkan benda yang kamu duduki sekarang dan menyalakannya dengan api. Hari itu juga kebetulan saat pembatasan diet kamu bisa dicabut.